Menyambung pembahasan yang telah kita bahas pada sesi kedua, pada sesi ketiga ini lanjutan dari sesi kedua, membahas tentang yang pertama pemberian kuasa yang bersifat konsensual. Ya, sifat perjanjian atau persetujuan kuasa itu adalah bersifat konsensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan atau agreement. Dalam arti yang pertama adalah hubungan pemberi kuasa bersifat tersendiri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa. Yang kedua, hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, berkekuatan hukum mengikat sebagai persetujuan di antara mereka. Kalau kita baca nanti pasal 1338 bahwa kesepakatan menjadi undang-undang bagi mereka yang menyepakatinya. Oleh karena itu, pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak. Nah, pemberian kuasa yang bersifat konsensual itu dalam konteks pasal 1792 atau pasal 1793 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan pemberian kuasa selain berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta autentik atau di bawah tangan maupun dengan lisan. Namun demikian, untuk mengurangi penjelasan di atas berdasarkan pasal 1793 ayat 2 KUH Perdata, penerima kuasa dapat terjadi secara diam-diam. Dalam hal itu dapat disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh pemberi kuasa, akan tetapi cara diam-diam ini tidak dapat diterapkan dalam pemberian kuasa khusus. Kuasa khusus harus disepakati secara tegas dan harus dituangkan dalam bentuk akta atau surat kuasa. Jadi memang pemberian kuasa ini bersifat konsensualitas yang termaktub di dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan menjadi undang-undang bagi mereka yang menyepakatinya. Lalu kemudian dalam hal yang lain dinyatakan bahwa surat kuasa itu berkarakter garansi, ya. Lalu kemudian bisa dipahami sebagai suatu kontrak. Nah, untuk menentukan kekuatan mengikatnya tindakan kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa hanya terbatas kepada hal-hal yang pertama sepanjang kewenangan atau mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa. Jadi apa yang termaktub di dalam perjanjian itu, dalam kuasa itu dinyatakan di sana dia diberikan kuasa atas apa. Di situ dijelaskan secara terperinci kuasa apa yang diberikan. Jadi hanya sepanjang yang telah ditentukan berdasarkan surat kuasa itu. Lalu kemudian bagaimana kalau kuasa itu bertindak melampaui batas mandat? Maka tanggung jawab pemberi kuasa itu hanya sepanjang tindakan yang sesuai dengan kuasa yang diberikan atau mandat yang diberikan. Nah, lalu kemudian tapi terjadi di luar itu, nah itu tidak menjadi tanggung jawab pemberi kuasa dengan asas berdasarkan pasal 1806 KUH Perdata berbicara tentang garansi atau kontrak, sehingga hal-hal yang dapat dimintai pertanggungjawaban pelaksanaan pemenuhan kepada pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan yang sesuai dengan mandat atau instruksi yang diberikan. Di luar itu tentu menjadi tanggung jawab orang yang menerima kuasa sesuai dengan anggapan hukum bahwa atas tindakan kuasa yang melampaui batas secara sadar telah memberikan garansi bahwa dia sendiri yang akan memikul pelaksanaan pemenuhannya. Jadi maksudnya adalah bahwa kalau penerima kuasa itu menjalankan di luar mandat yang telah disepakati berdasarkan surat kuasa, maka tanggung jawabnya akan ditanggung oleh penerima kuasa karena tidak termaktub di dalam kuasa yang diberikan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah berakhirnya kuasa. Dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membolehkan berakhirnya suatu kuasa karena kuasa ini ada perjanjian yang secara sepihak. Ketentuan ini bisa dipahami kalau kita baca sebenarnya pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa persetujuan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak,
tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi dalam hal kuasa, faktanya terjadi bahwa sering ya yang memberikan kuasa itu mencabut kuasanya kembali, meskipun di dalam perjanjian atau di dalam kuasa itu kuasa tidak dapat ditarik secara sepihak ya. Jadi kalau kita baca pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, harus kesepakatan kedua belah pihak. Tapi dalam konteks kuasa ya berdasarkan pasal 1813 membolehkan berakhirnya suatu kuasa ya secara sepihak ya yang dilakukan oleh pemberi kuasa atau penerima kuasa memutuskan kuasanya karena sesuatu dan lain hal. Nah, berakhirnya pemberian kuasa yang dilakukan secara sepihak berdasarkan pasal 1813 KUH Perdata dengan berbagai macam. Yang pertama adalah pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak. Nah, menarik kembali secara sepihak ini dapat kita pahami dan lihat pasal 1814 KUH Perdata. Yang pertama, pencabutan tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa. Jadi tidak perlu ada persetujuan dari penerima kuasa. Yang kedua, pencabutan dapat dilakukan secara tegas dalam bentuk mencabut secara tegas dan tertulis, atau meminta kembali surat kuasa dari penerima kuasa. Jadi dengan ditariknya surat kuasa dari penerima kuasa yang dilakukan oleh pemberi kuasa, maka secara tidak langsung itu akan mencabut ya kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa. Nah, pencabutan secara diam-diam berdasarkan pasal 1816 KUH Perdata dalam konteks mengangkat atau menunjuk kuasa baru untuk melaksanakan urusan yang sama, tindakan itu berakibat kuasa yang pertama terhitung sejak tanggal pemberian kuasa kepada kuasa yang baru, maka kuasa yang lama ditarik kembali secara diam-diam. Nah, tetapi dalam proses misalnya di dalam kode etik profesi advokat itu pasti advokat akan bertanya kepada klien apakah sudah ada kuasa yang diberikan kepada advokat yang lain atau tidak. Kalau ada, biasanya advokat akan meminta kepada klien untuk mencabut kuasanya itu secara tegas ya. Nah, karena memang kalau kita berbicara tentang hubungan pencabutan secara sepihak ini sebaiknya dilakukan secara terbuka dengan cara memberitahukan atau mengumumkannya. Tentu hal-hal yang demikian memberi perlindungan hukum kepada pemberi kuasa ya maupun kepada pihak ketiga. Karena saat pencabutan itu tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa dianggap tidak sah, sehingga nanti bisa menimbulkan persoalan yang baru. Itu yang pertama ya, pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak. Yang kedua, salah satu pihak meninggal. Nah, berdasarkan pasal 1813 KUH Perdata menegaskan, dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum. Lalu kemudian penerima kuasa melepas kuasa. Saya ulangi, penerima kuasa melepas kuasa. Berdasarkan pasal 1817 KUH Perdata, pemberi hak secara sepihak kepada kuasa untuk melepaskan kuasa yang telah diterimanya. Ya, dengan catatan harus memberitahu kehendak pelepasan itu kepada pemberi kuasa. Pelepasan pelepasan kuasa itu tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak. Nah, indikator layak ini adalah penilaian subjektif dari pemberi kuasa dan penerima kuasa. Lalu kemudian poin yang berikutnya adalah dapat disepakati kuasa mutlak. Nah, ini kalau kita berbicara tentang kuasa mutlak, karena kita berbicara bahwa untuk menghindari ketidakpastian pemberian kuasa dihubungkan dengan hak pemberi kuasa untuk dapat mencabut secara sepihak pada satu sisi, serta hak penerima kuasa untuk melepaskan secara sepihak pada sisi lain. Nah, maka dalam konteks hukum telah memperkenalkan dan membenarkan pemberian kuasa mutlak. Ya, jadi ada istilah kuasa mutlak. Kuasa mutlak itu adalah pemberian kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang telah diberikan kepada penerima kuasa.
Ya, kuasa mutlak itu misalnya meninggalnya pemberi kuasa tidak mengakhiri perjanjian pemberian kuasa. Nah, klausul kuasa mutlak ini merupakan sebenarnya terciptanya persetujuan kuasa mutlak, menyingkirkan ketentuan pasal 1813 dengan syarat-syarat bolehnya pencabutan kuasa secara sepihak tadi. Nah, tetapi di dalam konteks yang lain, bahwa di pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan menjadi undang-undang bagi mereka yang menyepakatinya. Nah, lalu kemudian berkaitan dengan surat kuasa mutlak, sudah ada putusan dari Mahkamah Agung nomor 3604K/PDT/1985 yang menyatakan pada pokoknya menegaskan pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam dalam putusan Mahkamah Agung nomor 731-K/SIP/1975 yang menyatakan bahwa surat kuasa mutlak tidak dijumpai aturannya dalam KUH Perdata. Namun demikian, jurisprudensi mengakui keberadaannya sebagai suatu syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan atau menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan. Ya, jadi sudah ada istilah yang muncul berdasarkan jurisprudensi. Lalu kemudian dalam putusan Mahkamah Agung yang lain nomor 731K/Slip/1975 juga menyatakan bahwa pasal 1813 KUH Perdata tidak bersifat limitatif dan juga tidak mengikat. Oleh karena itu, jika para pihak dalam perjanjian menghendaki, dapat disepakati agar pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali. Jadi itu kembali lagi kepada personal antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Tetapi perlu juga dicek di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, notaris dan PPAT dilarang memberikan kuasa mutlak dalam transaksi jual beli tanah, karena memang banyak persoalan-persoalan ya yang dilakukan oleh para pihak yang menimbulkan konflik di kemudian hari. Nah, ini dasar-dasar berkaitan dengan surat kuasa ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.